Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu minta tolong untuk Slamet, silakan pimpin doa. Baiklah teman-teman, untuk memulai kegiatan pagi hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Titi Masriana, Pera Aprilianti, Doni. Untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita akan mulai dengan yel-yel dulu. Ayo kita yel-yel dulu. Ayo. IPA. Mudaku suka. Belajar IPA. Bisa, yes. Jadi pada pertemuan kali ini, Ibu ingin mengajak kalian untuk mengingat pembelajaran sebelumnya. Materi kita masih pada asam, basa, dan garam. Untuk mengingat materi sebelumnya, silahkan kalian lihat tayangan PPT yang ada di depan. Nah, gambar yang ada di depan kalian. Amati, berapakah pH larutan asam, berapakah pH larutan basa, dan berapakah pH larutan garam? Murkailah. Asam pH-nya kurang 7, basa pH-nya lebih dari 7, garam pH-nya 7. Iya. Kenapa kita perlu mempelajari materi asam, basa, garam? Kenapa ya? Agar kita dalam kehidupan mengetahui, oh ternyata barang yang saya gunakan, barang yang saya lihat sehari-hari ini bersifat asam, bersifat basa, bersifat garam. Ada 4 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang pertama adalah melalui literasi bahan ajar dan percobaan, peserta didik mampu mengukur pH larutan menggunakan indikator pH meter. Kemudian yang kedua, melalui literasi bahan ajar dan diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis hubungan pH dengan kadar keasaman suatu larutan. Yang ketiga, melalui literasi bahan ajar dan percobaan, peserta didik mampu menganalisis pengaruh penggunaan kapur dan soda kue pada kadar keasaman air. Dan yang keempat, melalui presentasi, peserta didik mampu mengkomunikasikan hasil percobaan. Penilaian yang Ibu lakukan itu ada 3. Yang pertama adalah penilaian sikap kalian ya. Kemudian yang kedua adalah penilaian pengetahuan melalui evaluasi. Dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Nah, garis besar pembelajaran kita pada hari ini adalah identifikasi sifat larutan berdasarkan sifat larutan asam, basa, dan garam. Yang kedua, melakukan percobaan untuk menetralisir kadar keasaman air. Nah, sebelum kita melanjutkan materi kita pada hari ini, kita akan mengadakan pretest terlebih dahulu. Silahkan keluarkan HP kalian. Alhamdulillah nilainya masih banyak yang belum memuaskan. Alhamdulillah, disyukuri. Walaupun banyak yang belum memuaskan. Ya, terima kasih. Kita langsung ke materi inti, kegiatan inti ya. Silahkan kalian simak video berikut. Nah, apa yang kalian lihat tadi? Apa yang tadi kalian lihat? Ya, apa yang kalian lihat tadi? Ya, apa tadi? Kenapa airnya merah kecoklatan? Nah, Ibu punya 2 air. Nah, Ibu minta tolong 2 orang maju ke depan. Ya, Sasi dan Doni. Nih,
Doni pegang yang ini, Sasi pegang yang ini. Pegang Sasi. Yuk lihatkan ke teman-temannya. Apakah sama warnanya? Oh berbeda. Apa perbedaannya? Yang dipegang Doni warnanya bagaimana? Iya, yang dipegang Sasi kuning. Nah, ini air yang ada di rumahnya Vera dan kawan-kawan. Kita ukurlah. Nih Sasi. Nih. Coba Sasi lihat. Berapa angkanya Sasi? 4,1. 4,1. Ambil dulu. Jangan ditutup. Kemudian Doni. Berapa Don angkanya Don? 7,0. Lihat Don. Iya 7, berapa tuh Don? 7,0. 7,0. Nah ini adalah air mineral yang kita biasa beli untuk minum. Ini air dari rumah. Ada perbedaan apa tadi? Berbeda di nilai apanya? pH-nya. pH-nya ini berapa? pH ini 7,0. Iya, kita cuci dulu, Don. Nah, ini lagi. Dah, silahkan kembalikan. Silahkan duduk. Ya, duduk ya. Selanjutnya, tadi Tania ada bertanya, kenapa airnya merah kecoklatan? Ibu sekarang mau tanya ke kalian, air di tempat kalian bagaimana warnanya? Apakah sama dengan yang ada di video? Sama. Ternyata sama. Vera, di rumah Vera pernah nyuci baju? Nah, kalau Vera pakai air yang tadi, yang ada ibu pegang tadi, kira-kira baju yang Vera cuci warna putih. Bagaimana? Kekuningan. Kira-kira Vera kalau baju sekolahnya itu kan gak warna putih tuh. Membilasnya pakai air apa? Beli. Berapa 1 galon Vera? 3.000. Satu kali nyuci kamu perlu berapa galon? 3 galon. Ayo nyucinya sehari 3 kali, berapa duit yang keluar? 3 kali 9.000 berapa? 27.000 hanya untuk mencuci baju, karena air kita yang merah untuk cuci baju putih itu jadi kekuningan. Ya itulah efeknya, keluar duit lebih ya kan Vera? Nah, selanjutnya untuk pertanyaannya si Tania, kenapa kita merah Bu tempat kita? Wilayah kita ini secara keseluruhan adalah rawa gambut. Rawa gambut itu pohon-pohonnya, tumbuhan-tumbuhannya itu biasanya terendam banyak di air kan? Akhirnya mengalami dekomposisi. Nah, dekomposisi dari apa, Bu? Ya dari daun, dari akar, dari batang tumbuhan yang ada di sekitar kita. Nah, dekomposisi itu akan berakibat pada tingginya zat organik dalam lahan gambut. Akhirnya, air di gambut menjadi merah kecoklatan, seperti yang ada di daerah kita. Ya. Selanjutnya, Bu, ya. gimana cara mengurangi keasaman air? Nah, si Doni bertanya, bagaimana setelah Doni menghadapi masalah itu muncul pertanyaannya Don ya. Bu, bagaimana mengurangi kadar keasaman air supaya bisa digunakan Bu? Kita bisa, selama ini kita digunakan, tetapi kan tidak, hasilnya kurang baik ya. Nah, untuk menjawab pertanyaannya si Doni, marilah kita lakukan percobaan. Ibu bagi menjadi berapa kelompok kemarin? Kesepakatannya 3 kelompok ya? 3 kelompok. Silahkan kelompok 1 yang sudah Ibu pilih kemarin langsung menuju ke mejanya masing-masing. Kelompok 2 ke meja nomor 2. Kelompok 3 ke meja nomor 3. Nih, kelompok 1 di sini. Kelompok 2. Kelompok 3. Ini Ibu bagi LKPD. Bu, kenapa LKPD-nya tidak kelompok aja? Nanti kalau per kelompok ada yang tidak kerja, hanya main. Jadi kerja kelompok boleh, melakukan percobaannya boleh, tetapi hasil pengamatannya ditulis sendiri. Jangan sampai malas lah. Ini Sasi kelompok 3.
pelajari LKPD-nya, kita lihat alat dan bahan, kita gunakan alat dan bahan ya, alat bahan sudah disiapkan di meja samping kalian. Silahkan HP yang sudah tidak digunakan dimasukkan kantong terlebih dahulu. Perwakilan 1 orang dari setiap kelompok ambil peralatan bahannya. Ya, yang sudah ada labelnya, sudah memberi label, langsung saja. Tahap kedua adalah kalian ukur volume air. Ya, kita urutkan. Ya, Nopi, kamu nimbang aja, Nop. Sini, Nop, dengan Doni, biar cepat. Ayo. Berapa gram, Nopi, yang pertama? Kapurnya? Ya, 2 gram. Langsung, Nopi. Sasi, pH yang pertama dulu diukur. Berapa, Sasi? Ya, dicatat saja langsung hasilnya. Catat, Sasi. Dah. Tinggal 1 lagi. Ya. Ya, dah. Ya, kalau sudah selesai, ini sepertinya kelompok Doni sudah selesai, langsung bereskan. Repika, kamu bagian membereskan, nak. Kalau sudah selesai, siapa yang sudah selesai sampai kesimpulan? Sudah, alhamdulillah. Yang lain? Yang sudah selesai analisa datanya, menjawab pertanyaan, menulis kesimpulan, sudah? Ya, kalau sudah, Ibu mulai dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil percobaannya. Silahkan semua anggota kelompok maju saja semua. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil percobaan kelompok kami. Berdasarkan hasil percobaan yang sudah kami lakukan, kesimpulan yang dapat kami peroleh yaitu 1. Menetralisir kadar keasaman air dapat dilakukan dengan menggunakan kapur dan soda kue. Demikian hasil dari percobaan kelompok kami. Silakan bagi kelompok lain yang ingin memberikan pertanyaan atau tanggapan. Terima kasih. Apa hubungan pH dengan kadar keasaman air? Semakin kuat keasamannya, maka nilai pH semakin kecil. Tidak ada pertanyaan lagi? Oh, tidak ada. Silahkan ditutup, Kayla. Ya, berikan aplaus untuk kelompok 1. Sudah, jadi Ibu hanya ingin memberi penguatan bahwa menetralisir kadar keasaman air bisa dengan menambahkan soda kue dan kapur. Kenapa? Karena berdasarkan teorinya, soda kue dan kapur itu bersifat basa. Basa bisa menetralkan asam. Ibu bisa tarik kesimpulan ya. Yang pertama, kesimpulannya adalah identifikasi sifat larutan itu bisa dilakukan dengan macam-macam indikator. Nah, indikator yang kita gunakan tadi ini apa? pH meter. Kemudian yang kedua, menetralisir kadar keasaman air bisa menggunakan apa tadi? Kapur. Apalagi? Benar. Dan yang terakhir, tadi pertanyaannya Jonathan, semakin kuat keasaman, maka Semakin kecil. apanya yang semakin kecil? Silahkan kalian kerjakan post testnya. Soal post testnya, Ibu akan kirim linknya di grup. Ya, Nurkaila, Slamet sudah, Irma sudah, alhamdulillah. Ada peningkatan nilai. Bagaimana perasaan kalian setelah menerima pembelajaran pada hari ini? Oh, senang. Seru. Apalagi? Sedih? Oh, tidak. Silahkan untuk tugas di rumah. Kalian coba tambahkan soda kue atau kapur, pilih salah satu, jangan dua-duanya ditambahkan ya, di air di rumah kalian masing-masing. Jonathan, untuk mengakhiri silahkan berdoa. Jonathan, pimpin. Marilah teman-teman sebelum keluar kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa. Terima kasih Jonathan. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Akar dari pendidikan itu pahit, tapi buahnya selalu manis. Kalian memang harus rajin belajar sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.